Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Nah, kali ini alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, mari kita bersama-sama buka dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai kita belajar bersama lagi. Dibuka, coba bukunya ya. Buku 2H-nya dibuka halaman 53. Nah, saat ini kita sudah memasuki pembahasan tentang aturan keselamatan di perjalanan. Nah, sebagaimana kita ketahui, aturan itu berlaku di mana-mana ya. Ada aturan di kelas, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari aturan itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, ya aturan itu dibuat peraturan itu gunanya untuk menjaga keselamatan dan ketertiban ya. Contohnya ada aturan saat di kelas, saat pelajaran harus datang tepat waktu, harus mengerjakan, tidak boleh ribut saat pelajaran. Nah, itu fungsinya apa? Dibuatnya aturan itu dibuat untuk menjaga ketertiban kelas ya. Kemudian kalau aturan di perjalanan untuk apa? Nah, aturan di perjalanan itu berguna untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Contohnya itu ada di gambar. Gambar yang pertama ada Mbak Susi ya. Mbak Susi sedang dituntun oleh ibunya, diantar berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Coba dilihat, mereka berjalan kaki di mana itu? Ya, mereka berjalan kaki di seberang jalan atau di tepi jalan ya. Di tepi jalan tempat orang berjalan, tempat pejalan kaki. Namanya apa itu? Namanya trotoar ya. Jadi kalau kita berjalan harus di tepi jalan, di pinggir jalan. Ada tempat khusus yang disediakan bagi pejalan kaki, namanya trotoar. Nah, kemudian gambar di sebelahnya. Sekarang di gambar di sebelahnya itu ada Mbak Nina. Mbak Nina juga diantar oleh ibunya ke sekolah berjalan kaki. Dilihat di situ, mereka berjalan menyeberang jalan, tetapi lewatnya jembatan. Namanya jembatan apa itu tempat nyebrang? Jembatan penyeberangan orang atau JPO. Itu banyak sekali di Jakarta, di kota-kota besar itu ada namanya JPO. Kalau di situ sangat macet sehingga buat jalan nyebrang di jalan raya susah. Nah, kita naik ke atas itu, naik tangga, kemudian kita nyebrangnya pakai di atas jembatan. Itu namanya jembatan penyeberangan orang. Itu tempat kita nyebrang. Kemudian gambar di bawahnya ada gambar Pak Polisi ya. Gambar Pak Polisi sedang membantu menyeberangkan Bu Siti dengan seorang anaknya. Dilihat di situ, di mana Pak Polisi menyeberangkan, di mana mereka menyeberang. Nah, di tempat penyeberangan. Betul. Namanya apa? Ada yang tahu? Zebra cross. Iya, namanya zebra cross. Itu garis yang ada garisnya
hitam putih, hitam putih, hitam putih, itu namanya zebra cross, tempat menyeberang. Ingat-ingat kalau menyeberang jalan dipastikan saat lampu berwarna merah, lampu lalu lintas menyala merah sehingga semua kendaraan sedang berhenti. Nah, ketika kendaraan berhenti artinya waktunya bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Harus hati-hati. Nah, gambar terakhir ada gambar ayah yang sedang memboncengi. Nah, anak ya, anaknya sedang diboncengkan oleh ayahnya, diajak jalan-jalan. Nah, ketika kita menaiki motor jangan lupa harus memakai apa? Ya, memakai helm ya. Helmnya harus dipakai. Untuk apa memakai helm? Ya itu tadi gunanya untuk menjaga keselamatan gitu. Berusaha menjaga keselamatan dengan memakai helm saat mengendarai motor. Nah, itu tadi contoh-contoh aturan keselamatan di jalan raya. Nah, kemudian kalau naik mobil ya, kalau naik mobil, naik pesawat itu juga harus dipakai yang namanya sabuk pengaman, diklipkan, biasanya di samping ini diklipkan, dipasang ya. Masih tentang perjalanan. Nah, Pak Ardi itu kemarin lebaran itu mudik ke kampung ya, ke rumahnya Pak Ardi di Wonosobo. Nah, di Wonosobo dari Jogja itu pukul 14 atau pukul 2 sore ya, 2 siang, pukul 14, terus sampai rumah itu pukul 16. Nah, coba kalian hitung, kalau berangkat pukul 14 sampai rumah pukul 16, artinya perjalanannya membutuhkan waktu berapa jam? Ayo, berapa jam? Iya ya, membutuhkan waktu 2 jam. 2 jam perjalanan. Itu 2 jam perjalanan dari Jogja ke Wonosobo. Kemudian selain jam, ada juga satuan waktu lainnya, yaitu apa? Hari. Satu hari berapa jam? Ayo, satu hari satu malam berapa jam? Iya, 24 jam. Satu hari satu malam itu ada 24 jam. Kemudian kalau 1 jam ada berapa menit kemarin? Ingat nggak? Iya, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 1 jam ada 60 menit. Nah, di rumah Pak Ardi itu selama 1 minggu 3 hari. Nah, di rumah itu 1 minggu 3 hari. Nah, terus pertanyaannya, berapa harikah lama waktu tersebut? Nah, kalau 1 minggu 3 hari itu berarti semuanya totalnya keseluruhannya ada berapa hari? Yo, 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu berapa hari? Dihitung. Ya, dihitungnya pakai lagu juga bisa. Yuk kita pakai lagu Pak Ardi dulu baru ditirukannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Kalau belum hafal bisa dibuka nanti di halaman 64 ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari.
Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ada 7. Artinya Pak Ardi di rumah itu selama berapa? 1 minggu berarti 7. Kemudian 3 hari, 7 ditambah 3. 7 hari ditambah 3 hari, hasilnya berapa? 7 tambah 3, 10 hari. Jadi Pak Ardi pulang kampung selama 10 hari. Begitu ya. Nah, kemudian dibuka halaman 58 dulu, 58 ya. 58. Nah, di kampung, di rumah Pak Ardi itu didatangi oleh teman-teman. Selain Pak Ardi berkunjung ke rumah teman, ada teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman pondok. Nah, selain berkunjung juga Pak Ardi dikunjungi oleh teman-teman. Nah, saat dikunjungi oleh teman-teman itu ada yang bercerita tentang pengalamannya berlibur di Bali. Nah, ada salah satu teman Pak Ardi itu yang belum lama pergi ke Bali. Nah, ternyata di sana itu dia memiliki saudara, memiliki keluarga di sana. Teman-teman Pak Ardi asik mendengarkan ceritanya dari salah satu teman itu. Nah, ceritanya gini, aku sangat senang mengunjungi Bali. Di halaman 58 ya, coba di situ disimak, dicermati. Aku sangat senang mengunjungi Bali. Aku bertemu banyak saudara di sana. Ada Paman Ketut dan Bibi Ayu. Mereka mengajakku mengunjungi banyak tempat wisata. Kami berkunjung ke Tanah Lot dan Garuda Wisnu Kencana. Kami juga mengunjungi Danau Beratan Bedugul dan Pura Besakih. Aku tidak sabar untuk kembali berkunjung ke sana. Nah, itu kisah atau cerita yang diceritakan oleh temannya Pak Ardi yang belum lama pergi ke Bali. Dicermati coba di situ ada beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Nah, coba dilingkari nanti ya, sambil dilingkari mana saja yang huruf awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar, dilingkari. Nah, setelah dilingkari, coba kita bahas bareng-bareng. Contohnya itu, kami berkunjung ke Tanah Lot dan Garuda Wisnu Kencana. Tanah Lot, T-nya menggunakan huruf kapital, Lot, L-nya menggunakan huruf kapital. Garuda Wisnu Kencana juga begitu, G, W, dan K-nya menggunakan huruf kapital. Kenapa itu ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital? Karena itu menunjukkan nama tempat. Masih tahu kan? Masih ingat aturan penulisan huruf kapital ya, huruf kapital di awal kata. 1 untuk apa? Untuk menuliskan nama orang. Contohnya Muhammad Aufar. Nah, Muhammad M-nya besar, Aufar A-nya besar. Karena itu nama orang. Kedua, untuk menulis apa? Nah, itu tadi nama tempat. Nama tempat. Contohnya Pantai Gili Trawangan. Pantai Gili Trawangan. Itu juga menggunakan huruf kapital, huruf besar di awalnya, itu karena menunjukkan nama tempat. Terus yang ketiga apa? Nama orang, nama tempat, nama daerah. Nama daerah, ya, nama daerah. Wonosobo, W-nya besar.
Sumatera Barat, S dan B-nya besar karena menunjukkan nama tempat, nama daerah ya, maaf, nama daerah atau nama wilayah, nama provinsi, nama kabupaten, nama desa, nama kecamatan ditulis dengan menggunakan huruf besar. Yang nomor 4 digunakan untuk menulis apalagi? Menulis kata ganti atau nama lain Tuhan. Contohnya Yang Maha Esa, Y, M, dan E itu menggunakan huruf kapital karena nama Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa sama ya. Tuh. Kemudian untuk menulis apa lagi? Untuk menulis apa coba? Menulis nama apa tadi, nama orang, nama tempat, nama daerah, nama kata ganti itu Tuhan. Terus nanti ya ada materi lagi tentang singkatan ya, tentang singkatan belum sampai. Oke, itu di situ ada di halaman 59 ada 3 kalimat yang masih belum tepat penulisan huruf kapitalnya. Nanti coba kalian lingkari kemudian diganti. Yang salah itu dilingkari kemudian diganti dengan menggunakan huruf kapital. Oke. Begitu juga di halaman 61. Di halaman 61 ada ayo berlatih. Nah, sama di nomor 1 diperhatikan penggunaan huruf kapitalnya ya. Nah, tadi satu yang lupa ya. Untuk menulis awal kalimat jangan lupa awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian akhir kalimat dikasih tanda apa? Tanda titik. Diikat dengan tanda titik supaya tidak pada lari kata-katanya, tulisannya tidak lari itu dikasih tanda titik ya. Oke, nanti coba ditulis di buku tugas tematik, ditulis kembali, dibetulkan yang masih belum tepat penulisan huruf kapitalnya. Kemudian di nomor 2 itu perintahnya buatlah kalimat menggunakan kata berikut, disuruh membuat kalimat. Nah, menggunakan kata museum nasional. Yang pertama menggunakan kata museum nasional. Contohnya membuat kalimat dengan menggunakan kata Museum Dirgantara ya, Museum Dirgantara. Kemarin hari Minggu saya dan keluarga mengunjungi Museum Dirgantara. Titik. Tapi saat menulis diingat mana kata yang harus ditulis dengan huruf besar, mana yang harus dikasih tanda titik. Nah, itu harus dicermati. Yang terakhir, yang nomor 3. Nah, karena Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa, agamanya juga tidak hanya satu, banyak pulau, banyak suku, banyak kebudayaan. Nah, tugas kita sebagai orang yang hidup di Indonesia adalah menjaga keberagaman itu dengan sikap rukun, tidak membeda-bedakan. Nah, karena keberagaman itu adalah karunia terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Coba kalau melihat pemandangan yang hanya itu saja. Contohnya melihat buah jeruk terus. Setiap hari melihat jeruk, makan jeruk, minum jeruk, lihatnya buah jeruk, kan bosen. Makanya ada perbedaan. Ada yang namanya jeruk Bali, ada yang namanya jeruk nipis, ada yang namanya jeruk keprok. Banyak sekali nama jeruk. Jari jeruk ada bermacam-macam.
Nah, yang rasanya berbeda-beda, dengan rasa yang berbeda-beda itu kita akan membuat kita tidak bosan, tidak jenuh, begitu ya. Oh, antara jeruk bali dengan jeruk nipis saja berbeda rasanya, berbeda cita rasanya. Apalagi kalau kita dengan teman-teman yang berbeda-beda, dengan yang masing-masing teman itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang daerahnya. Nah, itu akan membuat kita itu kaya wawasan, kaya pengetahuan, dan juga apa? Dan juga menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang kuat. Kuat karena bersatu, saling tolong menolong, saling membantu walaupun berbeda-beda, tidak membeda-bedakan, tidak saling berkelahi, tidak saling mengejek, tapi bersatu dan rukun. Itu. Nah, nanti kalian tulis, kasih tanda centang langsung di sini saja ya. Dikasih tanda centang pada kalimat yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dikasih tanda centang begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan di halaman 62 ya. Coba dibuka halaman 62. Di situ ada bacaan. Ada bacaan. Nah, tolong mohon kalian untuk membaca nanti ya, dibaca di situ. Yo, dibaca mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai? Nah, cepat sekali bacanya ya. Kalau sudah selesai, membacanya sudah selesai, tentu kalian akan tahu, setelah membaca akan tahu apa saja aturan keselamatan yang terdapat pada bacaan yang sudah dibaca tadi, yang sudah selesai dibaca. Nah, kalau membaca pasti tahu. Nah, yuk kemudian kita amati. Yuk kita amati. Nah, apa kalian melihat tanda titik? Oh, mana ya tanda titik ya? Banyak sekali, ternyata ada banyak sekali tanda titik di situ. Apakah ada tanda titik yang bukan di akhir kalimat? Oh iya ada. Di mana itu? Mana ya? Dicari. Oh, ternyata ada di baris kedua. Di baris atas yang nomor 2 ya. Sekolah Tony terletak di Jalan M. Yunus. Nah, Tony melewati Jalan M. Yunus. M-nya ditulis dengan huruf besar, dikasih tanda titik, kemudian Yunus Y-nya juga besar. Itu ditulis dengan huruf besar. Kenapa M-nya? Karena M itu adalah singkatan nama orang. Nah, ditulis dengan huruf besar karena nama orang yang disingkat M. Mungkin itu Muhammad Yunus, disingkat jadi M titik Yunus. Kemudian di bawahnya Ayani adalah nama salah satu pahlawan di Indonesia. Ayani itu singkatan dari Ahmad. A-nya ditulis besar, dikasih tanda titik, Y-nya juga besar karena itu nama orang. Oke. Nah, sekarang coba di halaman 64. Tadi kan sudah menyanyi bersama-sama nama-nama hari ciptaannya Pak Kasur. Nah, setelah dinyanyikan, dibaca, kita isi itu 1 minggu sama dengan berapa hari tadi. Dihitung lagi supaya ingat nama-nama hari, dihitung. Kemudian ditulis di situ jawabannya pakai angka. 7 hari sama dengan berapa minggu? Berapa 7 hari berapa minggu? 1 minggu berapa hari? Diulak-walik podo ae toh. Kalau hafal pasti bisa. Kemudian 14 hari berapa minggu? Oh, kalau 14 hari berapa minggu ya? Kalau 1 minggu berapa hari ya? Ayo diingat-ingat lagi. Nah, kemudian ayo berlatih, kita berlatih supaya bisa. Banyak berlatih pasti akan banyak pengetahuan yang didapat. Nah, perintahnya nomor 1, tulislah alamat setiap tempat pada gambar denah di atas. Disuruh menulis alamat lengkap, ditulis di buku tugas, nanti dijawab di situ. Contohnya rumah Nina, mana rumah Nina? Udah ketemu belum? Dilihat, ditunjuk.
Oh iya, itu di atas ya. Rumah Nina terletak di Jalan M. Mutardo. M titik. Jalan J-nya juga besar. Di jalan J-nya ditulis besar. M Mutardo, M-nya besar, titik, M juga besar, M kedua besar, Mutardo kemudian titik. Itu aturan penulisannya ya. Kemudian di Jalan M Mutardo masih ada juga rumah temannya Nina. Rumahnya siapa di depannya rumah Nina? Ya, ada rumah Deli. Ditulis juga di situ. Rumah Deli terletak di Jalan M Mutardo. Begitu caranya ya. Kemudian nomor dua silakan dibaca, dikerjakan di buku tugas tematik juga. Mungkin itu dulu ya dari Pak Ardi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, taati perintah orang tua, jangan membantah sama orang tua, ingat kewajiban, sholatnya dijaga, hafalannya dijaga, belajarnya jangan lupa. Benar lagi udah PAT, penilaian akhir tahun, kenaikan kelas. Makanya tadi di lagunya disinggung. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Yo, jangan jadi anak pemalas. Rajinlah belajar, rajinlah membantu orang tua. Begitu. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.